Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini perkenalkan, nama saya Radiana Sari dengan NIM 2017-310126. Saya dari kelompok 2. Di sini akan menjelaskan bab 10 mengenai determining how cost behave. Nah, selanjutnya yaitu cost function. Nah, cost function ini adalah sebuah representatif matematis yang mana menjelaskan bagaimana biaya dapat berubah dengan perubahan dari level dalam aktivitas saling terkait kepada suatu biaya. Nah, di sini apa maksudnya? Yaitu suatu fungsi untuk biaya yang ketika kita memiliki fungsi tersebut, kita dapat mengestimasi sebesar apa biaya tersebut akan dikeluarkan. Contohnya seperti ketika kita mempelajari fungsi linier saat SMA. Baik, selanjutnya yaitu cost terminologi. Nah, cost terminologi ini dibagi menjadi 3, yaitu ada variable cost, fixed cost, dan mixed cost. Nah, variable cost itu sendiri adalah cost yang dapat berubah ketika aktivitas atau outputnya ini berubah. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya yaitu ketika kita memproduksi sebuah meja. Biaya bahan baku adalah biaya variabel. Nah, kenapa biaya bahan baku adalah biaya variabel? Karena ketika unit produksi atau aktivitas dari produksi tersebut bertambah, maka juga akan menambah biaya tersebut. Contohnya ketika kita membuat meja, maka biaya bahan baku dari meja juga bertambah. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu fixed cost, yaitu biaya yang tidak akan berubah walaupun aktivitas dan produksinya tersebut berubah. Contohnya yaitu biaya sewa gedung. Jadi ketika kita membuat meja, nah seberapa banyak pun kita membuat meja atau seberapa lama aktivitas kita membuat meja tidak akan merubah dari biaya sewa gedung tersebut. Jadi ketika kita menyewa 1 bulan, biayanya tetap sama yaitu 1 bulan. Lalu yang selanjutnya adalah mixed cost. Nah, mixed cost ini adalah kedua-duanya dari variable cost atau fixed cost. Di mana variabel ini sebenarnya cenderung konstan atau sama, tetapi dia juga dapat berubah ketika input atau ketika output atau aktivitasnya itu berubah. Contohnya seperti biaya listrik. Biaya listrik itu hampir konstan sama, yaitu fixed cost, tapi ketika produksinya bertambah atau kita memperbanyak produksi, maka biaya listrik tersebut juga akan naik. Atau bisa juga kita biaya perawatan mesin. Jadi sebenarnya perawatan mesin itu sendiri selalu sama, tetapi karena produksi atau aktivitas produksinya berubah, maka biaya dari perbaikan mesin tersebut juga akan bertambah atau berubah. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu cost function asumsi. Ada 2 asumsi untuk menentukan cost function. Yang pertama adalah variasi tingkat aktivitas tunggal atau cost driver yang menjelaskan variasi yang terkait dengan total biaya. Yang kedua, ini berarti bahwa berbagai variasi dari tingkatan aktivitas single bisa menyebabkan variasi dari total cost. Nah, yang selanjutnya yaitu cost behavior atau perilaku cost. Perilaku cost ini berkaitan dengan fungsi biaya linier dengan relevant range. Relevant range sendiri seperti contohnya aktivitas produksi, misalnya mesin. Nah, kapasitas mesin maksimal di situ dalam kapasitas mesin yang maksimal akan menghasilkan biaya yang tetap. Nah, kapasitas mesin maksimal ini mulai dari minimal unit produksi sampai sampai maksimal produksi disebut kapasitas maksimal. Seperti itu. Selanjutnya yaitu statistika dari terminologi. Yang pertama adalah variable cost yaitu slope atau seperti ini. Nah, mengapa? Karena semakin tinggi output atau produk yang dihasilkan akan semakin tinggi pula biaya variabel. Contohnya seperti tadi, ketika semakin tinggi meja yang dihasilkan, juga semakin tinggi biaya bahan baku yang akan dikeluarkan. Selanjutnya ada fixed atau intercept atau seperti ini. Nah, itu berarti bahwa
seberapa banyak pun aktivitas atau unit produk yang diproduksi, biaya tersebut akan tetap sama. Sedangkan yang selanjutnya yaitu mixed cost, ini bersifat linear cost function. Kalau di gambar grafik yaitu seperti ini adalah mixed, ini adalah fixed. Nah, selanjutnya yaitu di atas fixed baru ada grafiknya mix, atau dia bersifat slope tapi di atasnya variabel tetap. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tamsul Binarsuwo dengan NIM 2017-110-181. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya adalah statistikal tentang accounting. Yang pertama ada variable cost, di mana variable cost ini memiliki tingkat statistikal yang miring atau kadang bisa ke atas ataupun ke bawah. Dan selanjutnya ada fixed cost, yang lurusnya itu memiliki grafik yang lurus dan perubahannya itu tidak bisa dilakukan dalam waktu jangka yang pendek. Dan selanjutnya ada mixed cost. Mixed cost adalah perbandingan atau penggabungan, lebih tepatnya dari fixed cost dan variable cost. Dan yang selanjutnya adalah ada rumus dari fungsi biaya linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Y adalah dependent variable atau biaya yang diestimasikan. A sama dengan intercept atau perpotongan yang merupakan fixed cost. B adalah kemiringan garis slope yang merupakan variable cost independent cost driver. Untuk slide selanjutnya, di situ terdapat statistikal dari fixed cost. Ya, yang dibicarakan tadi adalah yang pertama, fixed cost itu memiliki garis yang lurus dan tidak bisa berubah-ubah. Jika diubah, tidak dapat diubah dalam waktu jangka yang pendek, melainkan dengan jangka waktu yang panjang. Dan selanjutnya ada variable cost di next slide-nya, yaitu tingkat kemiringannya dari 0 sampai terus ke atas. Dan jika itu dapat berubah-ubah, kadang naik ataupun turun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rosa Aprilia Wadani dengan NIM 2017-310201. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya total secara grafis. Yang sudah ada di slide yaitu menjelaskan tentang grafis. Nah, di slide itu yaitu menunjukkan bahwa dari grafis itu menunjukkan selalu naik dan tidak akan menurun sama sekali total biayanya, seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi biaya digabungkan. Ya, yang ada di grafik di situ yaitu ada total cost, variable cost, dan fixed cost. Ya, di situ yaitu ada total cost sama dengan variable cost ditambah fixed cost. Nah, yang pertama yaitu ada variable cost. Variable cost itu jika ada peningkatan produk dalam produksi biaya, variabel ini juga akan mengalami peningkatan, yaitu dimana di situ di grafik yaitu dimulai dari 0. Sedangkan fixed cost yaitu nilainya tidak dimulai dari 0, tapi total nilai yang tetap meskipun jumlah outputnya berubah, seperti itu. Di sini saya akan melanjutkan yaitu slide selanjutnya, yaitu tentang kriteria untuk mengklasifikasikan variabel dan komponen tetap dari suatu biaya. Yaitu ada 3. Yang pertama, 1. Pilihan objek biaya. Objek yang berbeda dapat mengakibatkan klasifikasi yang berbeda dari biaya yang sama. Yang kedua yaitu time horizon, yaitu semakin lama periode semakin besar kemungkinan biaya akan berubah-ubah. Yang ketiga yaitu rentang relevan
perilaku hanya dapat diprediksi dalam rentang aktivitas tertentu. Yaitu saya akan melanjutkan yang selanjutnya, yaitu tentang sebab dan akibat yang berkaitan dengan penggerak biaya, yaitu masalah terpenting dalam mengestimasi fungsi biaya adalah menentukan apakah ada hubungan sebab akibat antara tingkat aktivitas dan biaya yang terkait dengan tingkat aktivitas tersebut. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Maria Yulia Jano dengan NIM 2017 310207. Di sini saya akan menjelaskan tentang Cost Estimation Method atau metode estimasi biaya. Jadi, sebelumnya, estimasi biaya merupakan proses menaksir hubungan antara biaya-biaya dan pengaruh biaya yang menyebabkannya. Jadi, metode estimasi biaya ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, Industrial Engineering Method atau metode teknik industri. Yang kedua, Conference Method atau metode konferensi. Yang ketiga, Account Analysis Method atau metode analisis akun. Yang keempat, Quantitative Analysis Method atau metode analisis kuantitatif. Metode analisis kuantitatif ini dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu High-Low Method atau metode tinggi rendah dan Regression Analysis atau analisis regresi. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu Industrial Engineering Method atau metode teknik industri. Jadi metode teknik industri ini memperkirakan fungsi biaya dengan menganalisis hubungan antara input dan output secara fisik. Metode teknik industri ini termasuk dalam studi waktu dan gerak. Metode teknik industri ini juga merupakan metode yang teliti dan terperinci, tetapi metode ini sangat memakan waktu. Metode ini sering disebut juga sebagai metode pengukuran kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana dengan NIM 2017 249. Nah, di sini saya akan melanjutkan dari presentasi rekan saya mengenai metode konferensi. Nah, metode konferensi yaitu mengestimasi fungsi biaya berdasarkan analisis dan opini tentang biaya serta pemicunya yang dikumpulkan dari berbagai departemen dalam sebuah perusahaan. Perkiraan fungsi biaya berdasarkan analisis dan pendapat tentang biaya dan penggeraknya dikumpulkan dari berbagai departemen dalam satu perusahaan. Seperti contohnya pemilihan perusahaan, kemudian teknik proses, manufaktur dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada mengumpulkan pengetahuan ahli dan ketergantungan pada opini masih membuat metode yang subjektif. Nah, di slide selanjutnya ada Account Analysis Method atau metode analisis akun. Nah, di metode analisis akun ini mengestimasi fungsi biaya dengan mengklasifikasikan berbagai akun biaya sebagai variabel tetap atau campuran menurut tingkat aktivitas yang diidentifikasikan. Kemudian memperkirakan fungsi biaya dengan mengklasifikasikan berbagai akun biaya sebagai variabel tetap atau campuran sebagai hubungan dengan tingkat aktivitas yang diidentifikasi. Kemudian metode ini cukup akurat, hemat biaya dan mudah digunakan, tetapi tetap subjektif. Nah, di slide yang terakhir saya ini ada qualitative analysis atau metode analisis kuantitatif. Nah, di sini analisis kuantitatif menggunakan metode matematis formal untuk mencocokkan fungsi biaya dengan pengamatan data masa lalu. Contohnya ini menggunakan metode matematika formal untuk menyesuaikan fungsi biaya dengan observasi data sebelumnya. Nah, keunggulannya menggunakan metode analisis kuantitatif ini adalah hasilnya bersifat objektif.
Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Huda Rifana. Saya melanjutkan presentasi dari rekan saya yang sebelumnya tadi. Saya menjelaskan ke slide 19. Mohon maaf kalau misalnya ini kamera agak buram, agak gimana. Saya on kamera di laptop. Jadi ini yang saya akan presentasikan tentang satu langkah-langkah dalam mengestimasi fungsi biaya menggunakan analisis kuantitatif. Satu, memilih variabel dependen atau biaya yang akan diprediksi. Nah, variabel dependen yang dipilih manajer itu tergantung fungsi biaya tertentu yang diestimasi. Nah, contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung. Maaf. Seperti biaya tenaga tidak kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja tidak langsung itu seperti merupakan biaya tenaga kerja yang upahnya tidak bisa diperhitungkan secara langsung kepada nilai produk. Itu contohnya seperti biaya tenaga kerja pengawas dan tenaga kerja penguji atau kualitas produk. Dua, mengidentifikasikan variabel independen atau pemicu biaya. Nah, yang tiga itu mengumpulkan data tentang variabel dependen dan pemicu biaya. Langkah ini merupakan langkah-langkah paling sulit dalam menganalisis biaya. Biasanya, akuntan manajemen memperoleh data dari dokumen perusahaan, wawancara dengan manajer, dan melalui studi kasus. Yang 4, plot the data. Nah, plot the data ini hubungan umum antara pemicu biaya dan biaya dapat dengan mudah dilihat dalam plot data setelah dibuat grafiknya. Nah, plot data memberikan itu tentang wawasan yang relevan dan fungsi biaya. Dan yang kelima, mengestimasi fungsi biaya menggunakan metode tinggi, rendah, atau analisis regresi. Yang keenam, mengevaluasi pemicu biaya dari fungsi estimasi biaya. Ya, ini yang slide selanjutnya, yaitu slide 20. Itu ada dua, yaitu metode sederhana dari analisis kuantitatif dan hanya menggunakan nilai tertinggi dan terendah dari nilai yang diminati. Terima kasih. Next slide. Ya, saya akan melanjutkan dari slide selanjutnya, yaitu slide ini, slide 21 sama slide 22, yaitu menjelaskan tentang langkah-langkah dari metode tinggi rendah. Yang satu yaitu menghitung variable cost per unit of activity, yaitu sama dengan biaya aktivitas tertinggi dikurangi biaya aktivitas terendah. Dan yang kedua, menghitung total fixed cost sama dengan total cost dari aktivitas tertinggi atau terendah dikurangi ini dalam kurung variable cost per unit dikali aktivitas yang terkait dengan total biaya di atas. Nah, yang ketiga yaitu meringkas dengan menulis persamaan linier. Y sama dengan total fixed cost ditambah kurung buka variabel per unit dikali aktivitas. Nah, itu dikurung tutup juga. Jadi kalau misalnya ini slide dari langkah-langkah metode tinggi rendahnya kurang agak paham, nanti siapa yang bisa lebih menjelaskan lebih detail lagi, nggak apa-apa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Veronica Fadinda Mulia, NIM 2017 3100277.
Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Analisis regresi yaitu metode statistik yang mengukur jumlah rata-rata perubahan dalam variabel dependen yang terkait dengan suatu unit perubahan dalam salah satu atau lebih variabel independen. Dan lebih akurat dari metode tinggi rendah karena persamaan regresi mengestimasi biaya menggunakan informasi dari semua pengamatan. Metode tinggi rendah menggunakan hanya 2 pengamatan saja. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis regresi, yaitu ada 2, simpel dan multi. Pengertian dari simpel yaitu mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan satu variabel independen. Dan yang kedua yaitu multi. Multi yaitu mengestimasi hubungan antara variabel dependen dan 2 atau lebih variabel independen. Dan selanjutnya yaitu terminologi, yaitu dibagi 2, ada goodness of fit dan residual term. Dan yang pertama goodness of fit yaitu menunjukkan kekuatan hubungan antara pemicu biaya dan biaya. Dan yang residual term yaitu mengukur jarak antara biaya aktual dan biaya yang diestimasi untuk tiap pengamatan. Dan selanjutnya ada beberapa kriteria untuk mengevaluasi pemicu biaya alternatif, yaitu ada 3. Yang pertama perekonomian yang masuk akal atau plausibility ekonomi. Dan yang kedua goodness of fit. Dan yang ketiga signifikansi variabel independen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nama saya Anggita Putri, NIM 2017-310-301. Nah, non-linear cost function. Apa sih non-linear cost function itu? Fungsi biaya di mana grafik biaya total berdasarkan tingkat aktivitas bukan merupakan garis lurus dalam rantai yang relevan. Non-linear cost function ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, economy of scale. Periklanan yang membuat sebuah agensi periklanan mampu untuk menggandakan jumlah iklan dengan biaya yang kurang dari 2 kali lipat. Yang kedua, quantity discount. Pengurangan harga yang ditawarkan kepada pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah besar. Contohnya, ketika saya membeli produk sejumlah 1 berbeda dengan membeli produk dengan 10 unit, sangat terdapat diskon. Yang ketiga, stock cost function, fungsi biaya di mana biaya tetap akan tetap sama pada berbagai rentang tingkat aktivitas. Yang keempat, expenses curve, fungsi yang mengukur penurunan biaya per unit dalam berbagai ragam fungsi bisnis pada rantai nilai pemasaran, distribusi, atau pada saat unit yang diproduksi. Tipe of learning curve dibedakan menjadi 2. Yang pertama, cumulative average time learning model, dan yang kedua, incremental unit time learning model. Yang pertama, cumulative average time learning model adalah waktu rata-rata kumulatif per unit menurun dengan persentase konstan setiap kali kuantitas kumulatif dari unit yang diproduksi. Yang kedua, menggunakan waktu incremental untuk memproduksi unit terakhir menurun dengan persentase konstan saat unit yang diproduksi. The ideal database. The database so constant numerous reliability measure observation of the cost driver and the cost. Maksudnya, kesalahan dalam mengukur biaya dan pemicu biaya hal yang paling serius. Hal ini dapat mengakibatkan perkiraan yang tidak akurat atas pengaruh dari pemicu biaya terhadap biaya. Yang kedua, in relation to the cost driver, the database should consider many values spanning a wide range. Maksudnya, dengan hanya menggunakan beberapa nilai dari pemicu biaya,
atau cost driver yang terkelompok secara erat dianggap sebuah segmen yang terlalu kecil dan rentan relevan dan mengurangi kepercayaan atas perkiraan yang diperoleh. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.